Saya memang selalu suka menyebut diri saya penulis karena saya senang menulis. Oke, Jadi saya melihat penulis itu bukan sekadar profesi, tapi juga sebuah kegiatan yang sifatnya sakral. Kita menyampaikan hal yang benar untuk kebaikan dengan cara yang baik. Oh, penulis itu kan butuh kreativitas. Iya, tapi kita nggak nunggu mood loh. oke. Sebetulnya mood itu nggak ditunggu, dikejar. Alasan aja sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat inspiratif daun hijau. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast inspiratif, podcast penuh inspirasi, berbagi semangat daun hijau. Menulis merupakan kemampuan tertinggi berbahasa manusia setelah mendengar dan berbicara. Nah, menulis juga bisa menjadi sebuah sarana bagi kita untuk mengungkapkan isi hati yang tidak bisa terucapkan melalui kata. Nah, hari ini kita kedatangan seorang penulis yang sudah malang melintang di dunia penulisan sudah puluhan tahun dan menguasai berbagai macam teknik penulisan dan juga karya-karyanya sudah banyak sekali. Nah, kita sambut teman-teman sekalian Ibu Chandra Widanarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi Ibu Chandra, semangat ya. Semangat dong. Wah, alhamdulillah teman-teman kita kedatangan seorang penulis hebat nih Ibu Chandra Widanarko. Ibu apa kabarnya Ibu? Baik dong. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Nah, mungkin teman-teman sekalian belum mengenal ya siapa Ibu Chandra ini. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu Bu, ke teman-teman sekalian. Am, saya eh, saya memang selalu suka menyebut diri saya penulis karena saya senang menulis. Oke, Jadi saya melihat penulis itu bukan sekadar profesi, tapi juga sebuah kegiatan yang sifatnya sakral dan menurut saya adalah ibadah sebetulnya. oke, oke. Karena saya menulis sejak SMP. em, saya punya buku jurnal, semacam jurnal. Itu isinya bukan buku harian, tapi buku pikiran saya nyebutnya. Oke, kalau biasanya kan anak-anak punya diary, Ya, buku harian. Oh, ini buku buku pikiran. pikiran karena saya tidak selalu menceritakan apa yang saya alami pada hari itu, tapi apa yang saya pikir pada saat itu gitu. Oke, berbeda ya antara buku harian dengan buku pikiran ya. Eh, ini sih sok-sokan saya aja sih. Oke. Ya, habis itu terus eh, ini saya mesti ceritanya dari sebelah dari mana nih? Eh dari apa ya? Ya dari masa kecil misalkan terus sekarang profesinya apa saja gitu. Kemudian apa sih yang sudah Ibu lakukan di dunia tulis menulis ini gitu? Tadi ya dari SMP saya nulis, Mhm. saya punya buku pikiran itu tadi. Terus pada saat saya punya cita-cita pengen jadi wartawan perang pada waktu itu. Wow, Kayaknya keren banget gitu kan ya, wartawan perang tuh kayak keren banget. datang ke medan perang ya. Oh, pokoknya kayak bayangannya tuh keren banget. Nah, waktu Heeh. SMA film yang saya tonton itu ada ya ada Platoon, ada Hamburger Hill, ada Mmm, kira-kira gitulah. Nggak, saya mmm, udah kuliah sih itu. Nah, kemudian pada saat kuliah mhm, ada seorang teman yang suka yang anggota Perbakin. mhm. Dia ngajakin saya, mau latihan nembak kak? Oh, mau gitu. Senayan lah saya kan. Oke, Dengar suara letusan senapan, itu mhm, memang karismatik ya suaranya. mhm. Itu semalaman saya deg-degan, Oh, takut. Jadi akhirnya saat itu juga cita-cita menjadi wartawan perang selesai. gugur. Gugur bunga udah selesai udah. Jadi akhirnya saya pikir udahlah enggak, tapi saya tetap mau menjadi wartawan. Karena kebetulan sekolah saya juga di antropologi yang mengharuskan saya menulis. Kemudian saya ikut kegiatan kemahasiswaannya adalah Mapala yang juga membuat saya juga senang menulis. Oke, Jadi akhirnya saya masuklah eh, dan saya suka riset, jadi saya awal-awal tuh ikutan banyak riset karena mhm, karena mhm. bagi seorang penulis data adalah penting. Betul, betul. Nah, kemudian setelah melewati beberapa pekerjaan yang sifatnya riset, akhirnya saya masuk menjadi wartawan di kelompok Kompas Gramedia. Waktu itu majalah pertama saya adalah majalah Kawanku. Oh, majalah Kawanku ya. Ini buat teman-teman yang usianya di atas 30 pasti tahu ya, kenal majalah Kawanku ya. Oke, silakan silakan dilanjut. Nah, pada waktu itu pada saat saya masuk itu adalah awal-awal konsep majalah Kawanku diubah menjadi majalah remaja perempuan. Ok Tadinya tuh majalah anak, sastra untuk anak tadinya. oh
Majalah Kawanku itu tadinya sastra untuk anak? Betul. Oke, menarik nih Bu, terus gimana Bu? Iya, jadi dulu itu Lela S. Chudori itu Heeh, menulisnya waktu dia masih SD, dia mhm, menulis di Kawanku dan tulisannya sangat sastra memang. oke, Itu majalah sastra untuk anak tadinya. mmm, Kemudian terus diubah menjadi majalah remaja perempuan. Ya, nah, saya terlibat di situ dan disitulah saya mulai jatuh cinta pada remaja. oke, dunia remaja ya? Iya, karena, remaja itu adalah proses pembentukan karakter awal. Mmm, Umur-umur 14, 15, 16 itu proses pembentukan karakter awal. mhm, Ketika kita ngasih sesuatu yang bermanfaat dan kena di dia, maka itu akan dibawa olehnya sampai dia dewasa. Dan mem itu sudah saya buktikan, oke, membekas ya Bu ya? membekas membekas dan itu menjadi panduan dia. Oke, Begitupun kalau salah. iya, Nah, gitu. Jadi seperti sebetulnya kalau dulu sih bos saya selalu bilang, jadi wartawan itu sebetulnya lebih hebat dan lebih membahayakan dibanding guru. iya, gimana tuh Bu, kenapa jadi wartawan itu lebih hebat dan lebih membahayakan nih? Biar Nah, teman-teman bisa tahu langsung ya dari Bu Chandra. jadi gini, wartawan setiap minggu, karena kan ini majalahnya mingguan waktu itu, setiap Oke, minggu dia akan bicara pada sekian puluh atau sekian ratus ribu orang pembaca, pembaca. oke, Kalau guru itu selama setahun dia akan bicara dengan orang yang sama sebanyak jumlah kelas. Paling mhm, banyak berapa ratus kan iya, gitu. betul betul, Itu satu. Sehingga itu lebih hebat. mmm, Tapi akan menjadi lebih berbahaya ketika kita bicara salah atau menulis dengan logika yang salah. oke oke, Itu akan kebawa oleh sekian puluh atau sekian ratus ribu orang mhm, setiap minggu. artinya akan membuat, eee, pola pikir yang sesat ya Bu ya, Bisa. lebih ke Kalau arah sana? betul. Makanya kenapa kok eee eee, menulis itu nggak bisa hanya gini, menulis kan tetap perlu perlu banyak data, Mmm, tapi data saja itu juga tetap bisa menyesatkan mhm, jika cara berpikirnya nggak adil. oke, berarti, eee, untuk menjadi seorang penulis seperti kata siapa Bu, yang wartawan senior itu, harus sudah adil dalam pikiran ya? Pramudianantatur. Seperti kata, Mas Pram ya biasa disebut ya terkenalnya ya, Pak Pramudia ya? Om, Oh, Pak Pramudia Natatur, seorang wartawan senior dan juga seorang penulis buku yang hebat sering mengatakan bahwa adillah sejak di pikiran. harus adil sejak dalam pikiran. Nah ini teman-teman penjelasannya dari Bu Caca nih, Bu Chandra. Kayak gimana tuh, bisa dilanjutin lagi nggak Bu? Seberapa berbahaya sih seorang wartawan ketika dia menuliskan opini-opini yang salah atau sesat? Eee, pada dasarnya gini, pada dasarnya yang saya percaya adalah seorang wartawan atau seorang penulis itu Hmm, adalah mengabarkan sesuatu yang benar dan baik hmm, dengan cara yang baik. oke, Jadi, karena yang saya tahu, yang saya yakini adalah seorang wartawan itu, hendak membuat, semua orang dunia ini menjadi lebih baik, yang ininya, idealnya rasanya semua wartawan akan punya gagasan seperti itu, gitu. hmm, hmm, Bahkan wartawan gosip sekalipun hmm, dasarnya harus sama, harus harus mengabarkan sesuatu yang benar. Benar itu artinya ketika kita bicara benar, maka ada ikutannya kan datanya benar, betul, bebas interpretasi betul, dan sudah terbukti oke, gitu, valid ya Bu ya? valid. Benar dan sesuatu yang baik dan disampaikan dengan baik. Hmm, Makanya saya tuh, eee, percaya sekali wartawan apapun dia, mau wartawan kan orang suka bilang bahwa ada wartawan budaya, ada wartawan politik, ada wartawan wartawan ekonomi, ekonomi, kriminal, hmm, dan hiburan. hmm, Menurut saya semua setara, selama yang dipegang adalah itu gitu loh. Karena itu kan tinggal masalah concern orang ya, masalah hmm, perhatian orang hmm, pada yang mana hmm, gitu. hmm. Tapi intinya kan sama, kita menyampaikan hal yang benar untuk kebaikan dengan cara yang baik gitu. Oke, Nah, jadi kalau misalnya ada orang menuliskan dengan yang provokatif hmm, karena demi clickbait misalnya, oke, buat saya itu zolim. zolim ya. Nah,
buat teman-teman saya, ya. buat saya. Clickbait itu teman-teman suka lihat di berita-berita online atau di YouTube, penghasilan tertinggi gitu ya. Pas diklik isinya yang lain gitu. Tertipu. Nah, tapi gini, menghiperbola itu nggak apa-apa. Hiperbola nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa, Oke, dalam dunia penulisan ya, memang ada ya. itu tinggal cara menuliskannya. Heeh. Tapi asalkan itu ada sesuatu yang benar Mm, demi kebaikan dan mm. disampaikan dengan baik, itu Iya. aja sih. Mau gimana kek terserah gitu, tapi itu gitu dasarnya. Tapi ini nggak sih Bu, clickbait itu juga sebenarnya mengajarkan kepada kita ya, para pembaca untuk lebih teliti. Bener nggak? Iya sih, iya Bener sih. ya? Karena kemarin saya, teman-teman sekalian baca di berita online ya, dengan poster yang begitu besar, judulnya fantastis Bu. Wow, harga rumah di Pondok Indah turun menjadi 40 juta. Hampir saya mau beli Bu. Ternyata ada tulisan kecil di bawahnya, per meter persegi. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf, akhirnya saya nggak jadi. Tapi itu menjadi sebuah, itu wartawan dengan bisa menuliskan clickbait seperti itu sebenarnya menjadi sebuah kehebatan juga nggak sih Bu bagi seorang wartawan? Dia bisa menghipnotis orang lain ya, orang bisa terpengaruh sangat besar dengan judul yang bombastis seperti itu. Ya, iya sih. Ya itu tinggal gini, itu caranya untuk menarik perhatian gitu Hmm, kan, eh, boleh dengan banyak cara. Kalau dulu itu kan, kalau misalnya masih printed gitu, kan yang sebuah tulisan itu pertama kali yang penting dilihat, yang penting adalah judul. hmm. Karena dari judul lah maka orang akan tertarik, ini apa nih gitu. Oke, Setelah itu perhatiannya akan ditarik ke intro. Di oke, intro akan membuat orang, wah apalagi nih. oke. Jadi dia akan tertarik, Penasaran terus ya? penasaran, dia akan masuk ke bodinya, body tulisan. Dan yang penting, yang satu lagi penting ketiga adalah punchline. Punchline itu adalah kalimat terakhir atau penutup dari tulisan itu. Hmm, Karena tulisan itu harus membuat orang terperangkap hmm. dan mendapatkan hikmah. Oke, Ada insight-nya gitu. Oh, ternyata jadi ada sesuatu yang dia paham, hal baru yang dia pahami, yang Hmm, kemudian dia bawa pulang, masuk ke dalam subconscious dia gitu, hmm, ke bawah sadar dia hmm, gitu, hmm, dan menjadi sesuatu yang penting. hmm. Sebuah tulisan yang bagus adalah seperti itu. Nah, di media digital sekarang yang penting, eh, jadi nggak masalah sebetulnya dengan clickbait, Oke. selama itu bisa dipenuhi. Oh tadi ya, Iya. masuk ke intro, masuk ke Ah, ah. body tulisan ya. Jadi orang ditarik dulu perhatiannya Hmm, melalui clickbait, hmm, kemudian baca. Selama itu bukan bohong, hmm, selama itu benar, selama itu demi kebaikan, hmm. selama itu disampaikan dengan baik. Oke, Dan itu semua menjadi relatif memang gitu. yes. Tapi selama itu, begitu, karena disitulah harga seorang wartawan menurut saya, Hmm, bahwa dia harus menyampaikan itu gitu dengan gini, kebanggaan seorang wartawan adalah ketika tulisannya dihayati oleh orang dengan baik hmm. dan nama dia ada di situ. Oh, oke, oke. Oh, gimana teman-teman? Luar biasa ya pembicaraan kita kali ini. Seru banget ternyata jadi penulis itu tidak tidak semudah membaca tulisannya ya bukunya. Nah ini Bu, kalau Ibu kan sudah lama di dunia tulis-menulis. Dari kecil emang udah suka baca banget ya dan suka nulis. Gini, dulu itu saya punya masalah dengan membaca. Oke. Jadi waktu saya kecil, jadi dulu tuh saya pindahan dari Bandung dulu waktu masih TK, terus ibu saya mendadak harus sekolah ke luar negeri, ayah saya kerja di Jakarta. Hmm, Jadi dia, sementara saya sudah berdua sama adik saya, umur hmm. saya masih 5 5 tahun, tahun ya. 5 tahunan. Jadi akhirnya ayah saya tuh memindahkan saya berdua ke Jakarta. Hmm, Ibu saya udah berangkat karena hmm. memang harus segera Pergi berangkat ya, waktu oke, itu, oke. memang harus segera sekolah. Jadi sampai di Jakarta, kebayangkan seorang ayah Hmm. pegang 2 anak balita, perempuan dua-duanya, Wah, dia ngumpulin kakak-kakaknya dan adik-adiknya sih memang gitu ya. Cuman kan sebetulnya ada masalah yang sifatnya psikologis, yes. terutama untuk anak kecil kan. Ah, Si anak perempuan kecil ini nggak ada emaknya, hmm. dipegang sama bapaknya dan nggak apa-apa juga, tapi ada hal yang tak tersampaikan secara emosional. Iya, iya. Jadi saya masuk SD itu belum 6 tahun, Hmm. jadi masih 5 5 tahun. tahun. Terus dan
saya cukup cepat kalau yang berhubungan dengan angka, karena kalau angka kan gampang, maksudnya Oke. 5 tambah sekian jadi ini, 5 kurang sekian, masih masih masuk di nalar saya. Begitu huruf yang dijejer-jejer jadi bacaan tuh saya nggak ngerti gitu. Nah jadi kalau cuman nggak ketahuan sampai kuartal pertama tuh nggak ketahuan, karena Oke, ketika gurunya nulis di papan tulis, kan dikasih penggaris panjang. panjang itu loh yang Heeh, dari yang dari kayu, kayu. yang ditunjuk-tunjuk itu kan suruh baca. Dipakai kapur ya, Bu, sekolahnya? Yoi, bisa ketahuan ya generasinya ya. Nah terus jadi saya berdiri di depan, gurunya nunjuk-nunjuk, saya suruh baca. Oke. Anak SD kelas 1 pada waktu itu lagi sok tahunya kan. Jadi teman-teman saya di belakang itu Oh pada nyebut. oh ya, teriak-teriak ya. Jadi saya tinggal ngikutin kata teman saya kan. Jadi guru saya pikir saya bisa baca. Heeh. Akhirnya pada saat ujian ketahuan saya nggak bisa baca. Mmm, Jadi saya tuh jadi sering demam, nggak mau sekolah, nervous ya? sangat murung Mhm mhm. sampai akhirnya, dan sering sering banget demam. Jadi sering sekali nggak masuk sekolah sampai akhirnya ayah saya curiga, ketahuan saya nggak bisa baca. Akhirnya saya Mhm diliburkan 2 minggu. mhm. Diliburkan 2 minggu khusus diajarin, dia cuti diajarin saya baca. Begitu saya bisa baca dan itu dalam waktu pendek ya, Mhm. karena lebih rileks kali ya gitu kan, jadi lebih nggak ada Nggak ada tekanan ya? nggak ada tekanan. Mhm. Begitu saya bisa baca saya happy banget. Nah saya tuh sama ayah saya dibeliin Tintin, Oke, Tintin ya? Tintin yang Rahasia Pulau Hitam. Mmm. Di situ tuh saya pertama kalinya membaca sesuatu dengan, ih bisa baca, ih ngerti, semua terang benderang Oke. rasanya. Dan saya umur saya baru aja 6 tahun. Heeh. Jadi itu bacaan pertama saya dan saya membacanya sampai selesai, dan itu pertama kalinya saya begadang. Oke Karena saya harus menyelesaikan itu sampai habis. oke. Jadi saya tidur sekitar jam 2:30 pagi Mhm. untuk menyelesaikan itu, walaupun setelah buku itu ditutup, saya lupa cerita yang depannya apa karena kan sibuk baca ya, Iya karena iya. lagi itu bacaan saya yang awal. Dan sejak itu memang orang tua saya selalu beli buku itu series gitu. Jadi dulu tuh ada, entah entah, seri dari 5 benua Oke. atau seri Buku-buku yang elang bersambung ya? seri elang Heeh heeh. gitu-gitu, itu ditaruh di lemari di bagian atas, Mhm. terus itu buat hadiah sebetulnya. Jadi, "Ayo belajar dulu, kalau udah selesai belajar entar dikasih bukunya," Oke. gitu. Jadi dipancingnya dengan itu. Nah, ini menarik sekali ya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat kan fenomena zaman sekarang itu, eee, hampir jarang ya orang tua memancing anak hadiah dengan buku. Biasanya kan, "Ayo kalau udah belajar nanti boleh main HP, boleh main game." Mungkin dengan adanya penjelasan dari Bu Chandra ini, teman-teman sekalian sudah mulai bisa mengganti hadiah ya dalam artian, kalau sudah selesai belajar, kasih buku cerita. Kayaknya itu Langsung lebih baik ya? stres anaknya. Dan tadi juga menarik juga ya Bu, bahwasanya ternyata jika anak memang tidak bisa membaca, jangan dipaksa terlalu keras ya, kasih dia waktu, Iya, ajari dengan rileks senyaman mungkin ya. iya. Sekarang ini kan ada kecenderungan anak-anak menjadi bisa membaca dari umur sebelum 5 tahun. Mhm mhm. Tapi dalam konteks dia diajarin baca. Mhm mhm. Sebetulnya anak nggak perlu diajarin baca, entar dia bisa sendiri sih. Bisa sendiri ya, dia Ya, bisa. cuman saya nggak bisa ngomong gini karena kan sekarang ini untuk masuk SD harus bisa baca katanya. Enggak sih sebenarnya kalau dari, peraturan pemerintah, usia SD saat ini tuh nggak harus bisa baca. Justru usia sekolah dasar awal itu adalah tempatnya anak untuk belajar membaca Ya, gitu. Jadi itu kebijakannya sudah berubah gitu. Nah, itu menyenangkan. luar biasa ya masa kecilnya Bu Chandra ini. Ternyata seorang penulis juga masa kecilnya dulu ada kesulitan untuk belajar membaca ya Bu. Jadi ya masih bisa diperbaiki ya. Kita jangan apa maksudnya jangan putus asa dengan apa yang belum kita bisa ya karena semuanya bisa dipelajari kan ya. Iya, tapi gini ya, kalau menurut saya menulis itu kesenangan, Kesenangan ya. kesenangan, jadi bukan sesuatu yang harus. Tapi yang jelas gini, kita akan menjadi senang atau kepengen Mhm menulis mhm kalau kita senang baca. mhm Biasanya sih gitu. Biasanya tuh dorongan datang dari situ sih, dari membaca. mhm. Dan membaca itu, saya juga bukan orang yang, saya bukan bukan pembaca textbook. Mmm, Saya hanya akan baca textbook yang saya suka, oke. gitu. Saya suka hal-hal yang sifatnya kayak budaya gitu. Mhm Saya mhm akan baca mhm gitu, yang buku-buku seperti itu. Tapi mhm. kalau enggak, ogah gitu. Jadi, jadi pada saat kuliah pun nggak semua buku yang diwajibkan, Dibaca ya? saya mendingan nanya temen.
Males. Emang agak-agak berat ya teman-teman sekalian kalau misalkan teman-teman udah sekolah atau yang kuliah, baca-baca buku textbook itu emang sulit ya. Mending nanya ke orang yang rajin baca textbook, Men kita diskusi ya, jadi Diskusi, tahu gitu. mendingan diskusi deh, gitu. Jadi ya artinya gitu, tapi kalau misalnya buku-buku yang saya suka, itu saya bisa kejar sampai kemana juga dan kalau saya kan penggemar buku sastra, jadi saya nyebutnya bukan buku sastra sih, saya nyebutnya buku cerita. Oh, buku cerita ya. Iya, karena apa namanya, kayaknya kalau buku sastra so iye banget sih gitu. Jadi Agak-agak berat ya jadi terminologi buku sastra itu ya. heeh, jadi buku cerita karena pada dasarnya itu memang bercerita gitu Mm-mm. dan saya suka memperkenalkan pada anak saya, ini buku ini ketika dibaca dan ketika kita sudah terlarut di dalamnya, Mm. itu buku udah jadi nggak penting lagi tebel apa tipis, Oke. karena kita udah hanyut gitu loh di situ dan Mm. buku sastra bedanya buku sastra sama buku non sastra adalah semua buku sastra menyisakan kesan. Mm. Pasti punya pesan, pasti ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih kaya, minimal secara pemahaman terhadap sesuatu gitu. Mm. Mm. Oke. Kayak gitu sih. Oh, luar biasa sekali. Nah, Bu, sekarang kenapa sih Ibu memilih untuk menjadi seorang penulis gitu? Pada akhirnya ya, profesi yang sekarang digeluti kan sebagai seorang penulis dan juga susah nggak sih Bu jadi seorang penulis itu? Eee, susah nggak susah sih relatif, yang penting mau nggak mau sih Mau kalau nggak itu mau. heeh. Tapi memang sih profesi apapun membutuhkan konsistensi, Oke. apapun itu. Nah, kenapa kok saya memutuskan jadi penulis? Awalnya karena saya wartawan kan. Mm. Jadi Mm. setelah saya jadi wartawan selama 20 tahun, Mm. kemudian saya bukan keluar sih tepatnya, karena pada saat itu, eee, ada perubahan antara printed media dengan digital Digital media. media, yang kemudian membuat beberapa majalah pada tahun-tahun 2014 itu Mm. ditutup. Mm. Majalah saya termasuk yang ditutup. Jadi Mm. itu ada layoff gede-gedean lah di Mm. masa itu. Mm. Saya termasuk di antaranya. Nah, setelah itu kan saya berpikir, "Lah, gue bisanya nulis, Oke. nggak bisa jualan pecel kan," gitu kan, nggak bisa yang lain gitu Sudah loh. 20 tahun nyebur di situ ya. Iya, nggak punya kemampuan lain gitu selain Heeh. menulis. Ya udah jadi penulis aja gitu. Akhirnya saya jadi penulis dan, karena saya, eee, percaya bahwa sebuah media itu Mm. bisa membawa kebaikan, Mm. maka, saya menjadi konsultan untuk pembuatan, entah majalah atau publikasi atau apapun itu gitu. Mm. Biasanya ada in-house Mm. magazine lah atau Mm. apalah. Mm. Jadi membuatkan konsep-konsep majalah yang bisa mengantarkan maksud dari si pemiliknya, Pemiliknya. atau si publisher-nya Mm. agar agar, sampai dengan menyenangkan sekaligus membawa hal benar, kebaikan dengan cara yang baik. Kira-kira itu sih saya menjadi konsultan untuk itu. Oh, oke. Dan sampai hari ini saya masih menulis dan susah apa enggak, lagi-lagi mau apa enggak, Mm. tapi konsistensi. Beberapa hari yang lalu saya baru aja lihat, di YouTube, Mm. mmm, obrolan antara Pak Gita Wirjawan dengan Di Lestari Mm. dan di situ dia cerita bahwa ketika dia sudah mulai menulis, maka dia sudah mulai bekerja, dalam artian ada jamnya Oke. dan itu konsisten tidak keluar dari jam itu, dia fokus di situ sama kayak ngantor. Oh, sama kayak orang kerja biasa ya? Iya, Oke. dan kan kadang orang bilang gini, "Oh, nulis itu kan butuh kreativitas." Mm. Iya, tapi kita nggak nunggu mood loh. Oke. Sebetulnya mood itu nggak ditunggu, dikejar. Alasan aja ya? Sebetulnya karena ide itu ada di mana-mana. Iya, iya, iya. Kita mau ngejar apa enggak gitu. Oke, berarti teman-teman sekalian juga di sini bisa diambil sebuah inspirasi ya dari Bu Chandra bahwasanya sebenarnya tidak ada pekerjaan yang susah ya. Yang ada adalah mau atau tidak mau konsisten melakukan pekerjaan tersebut ya Bu ya. Nah, kalau misalkan Ibu saat ini ya lebih banyak menulis fiksi atau non fiksi? Mmm, saya lebih banyak menulis non fiksi. Non fiksi ya. Eee, Oke. jadi dulu tuh bertahun-tahun saya menulis kolom. Hmm. Jadi kolom saya itu biasanya adalah, saya melihat apa yang ada di sekitar saya, Hmm. kemudian mencari insight dari setiap peristiwa, karena setiap peristiwa pasti ada insight.
Oke. dan itu nggak perlu dicari-cari, kita cukup berhenti dulu gitu. Mhm, Jadi kadang kita ini kan kayak dikejar waktu, mhm, mhm. padahal waktu itu tetap jalan biasa. Waktu 24 jam sama ya? sama, waktu itu konstan kok. Mhm, Kita aja bisa memanfaatkan itu dengan optimal apa enggak, dan kita memang perlu berhenti sejenak mhm, untuk melihat gitu, mhm. melihat, merasa, mendengar. Karena kan kalau saya percaya Iqra itu adalah membaca segala, Oke. tidak hanya membaca teks, tidak hanya membaca, tidak hanya membaca apa yang bisa dibaca, tapi juga Mhm. menyimak. Semua hal bisa disimak, itu Iqra menurut saya gitu. Nah Iya, iya. nah itu jadi saya lebih banyak menulis itu gitu, dan kalau fiksi, eee, pernah beberapa kali menulis fiksi, pernah juga dimuat di beberapa, majalah dan penerbitan, Mhm. tapi saya, merasa saya tidak tidak sesantai itu ketika menulis Fiksi. fiksi gitu. Kalau nulis fiksi itu kan ada ngarangnya kan, ada yang Iya. habis ini gini gini gitu. Saya ternyata nggak terlalu nggak menguasai itu gitu. Oke. Saya lebih bisa melihat apa Realita ya? yang terjadi, kemudian mencari sesuatu di belakangnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini Bu, eee, manfaat dari menulis itu apa Bu? Kan ngapain sih ngenulis, emang ada manfaatnya gitu? Ah, ini seru sih. Karena menurut saya, paling nggak buat saya ya, Heeh. salah satu fungsi menulis adalah self healing, Self healing. Nah, teman-teman tuh, kita gali lebih dalam nih ya. Ternyata bukan cuma staycation atau jalan-jalan yang menjadi self healing ya, menulis. tapi menulis juga Iya, bisa menjadi sebuah self healing. iya. Nah, bisa dijelasin tuh, Bu? Jadi gini, menulis itu membuat kita, kan tadi kan disebutin di depan kan bahwa itu tingkat paling tinggi dari apa, Kemampuan berbahasa. kemampuan berbahasa itu adalah menulis. Mhm, Kenapa sih? Karena pada saat menulis semua unsur bekerja. Kita mulai dari ide-idenya apa sih, kita mau mhm, nulis apa. mhm, Lalu bagaimana sih cara kita menuliskan? mhm. Bagaimana sih kosakata yang akan kita gunakan? Urutannya seperti apa? Pada saat menulis, mau nggak mau kita harus runut kan gitu. Betul. Jadi harus dari depan, tengah, belakang. Mhm. Dan kita harus yakin bahwa tulisan itu juga bisa dimengerti oleh orang lain, nggak cuma kita doang yang ngerti gitu. Iya, iya. Dengan demikian harus menggunakan jalan berpikir logika yang, eee, bisa diterima Mhm, gitu, mhm. yang benar. Nah, kira-kira gitu. Nah, pada saat proses itu berjalan, kita sebetulnya sedang melakukan proses mengenal diri sendiri. Oke. Terutama misalnya kita mau ngomong soal sesuatu yang kita rasakan atau Mhm, sebuah peristiwa yang sedang kita jalani. mhm, Ketika kita menuliskannya dengan merunutkan, itu sebetulnya kita mengulang kembali apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita lakukan. mhm. Jadi mengulang, mengevaluasi ulang tanpa kita sadar Oke. dalam sebuah tulisan. Dengan demikian ketika itu sudah keluar, kan kelihatan. Sesuatu yang kita lihat, kita dengar kan masih imajinatif, sebenarnya Iya. nggak ada bendanya gitu. Mhm. Begitu dituliskan, kita bisa baca ulang. Oke. Ketika kita baca ulang, itu adalah proses berikutnya adalah refleksi. Oh, ternyata gue gini ya. Mhm. Oh, ternyata ini yang kualami. Oh, ternyata gini. Ternyata nggak gitu-gitu amat deh gitu. Misalnya kayak gitu. Oke, oke. Dan itu membantu kita untuk self healing gitu. Jadi Heeh. lebih rileks karena sama kayak curhat. Oke. Jadi kalau curhat itu kan kita begitu udah keluar, Lupa ya karena bentuknya nggak ada ya? kalau begitu udah keluar sama kayak nangis. Heeh, Itu merilekskan. heeh. Makanya kenapa kok saya suka kasihan sama para laki-laki di negeri ini, karena, dididik untuk tidak boleh menangis. Dan tidak boleh curhat nulis. Nah, padahal menangis itu sangat sangat menenangkan. Begitu Oke. kelar nangis beres sebetulnya, sementara itu udah beres, Oh, gitu. jadi teman-teman juga mungkin bisa mulai menulis seperti ini ya Bu, misalkan keseharian pagi bangun sampai malam, malam hari sebelum tidur bisa nulis dulu nih, sehingga kemudian kan misalkan tadi pagi ada kejadian yang tidak mengenakan, sehingga esok hari ketika akan melakukan hal yang sama, kita sudah punya ancang-ancang untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Bisa, Bisa dimulai dari situ nggak sih? bisa, cuman kalau ancang-ancang itu ya, biasanya sih ya kalau kita ancang-ancang, Heeh. kesandung-sandung juga sih. Soalnya soalnya gini, kadang nih ketika kita sangat over apa, bersiaga Mhm, gitu,
kita malah mengabaikan kakinya melangkah kemana Oh, gitu. oke. Suka-suka sih gitu. Tapi cara itu bisa sih, maksudnya Heeh. kayak, itu juga yang saya lakukan kalau setiap pagi menuliskan apa yang akan saya lakukan. Mhm. Tapi itu biasanya saya lakukan malam sih, karena kalau pagi kan udah bangun Mhm. buka catatan, "Oh gue mesti gini gini gini, oke jalan." Malam biasanya yang proses kontemplasi ya, jadi setelah udah mau tidur, diinget-inget lagi hari ini tuh udah ngapain aja sih. Oke. Bagian mana yang aku suka, bagian mana yang aku tidak suka. Kalau Mhm. aku suka kenapa, kalau aku nggak suka kenapa. Terus besok kira-kira aku pengen menjadi kayak apa ya gitu. Sehingga Mmm. aku mau ngapain besok Oke gitu, oke. kira-kira gitu. Nah, lihat teman-teman, kita dapat banyak penjelasan sekali ya dari Bu Chandra tentang tadi dunia penulisan, dunia wartawan, dan juga manfaat dari menulis. Nah, ini ada hal yang menarik nih Bu, kan seperti kita tahu bahwa menurut, penelitian-penelitian yang dilakukan, Indonesia tingkat literasinya masih sangat rendah gitu kan. Nah itu menurut Ibu, gimana sih Bu caranya biar literasi kita bisa naik dengan bagus, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan dan mudah diterima gitu. Karena saat ini kalau kita lihat buku mungkin hanya sekedar pajangan atau sekedar komplimen aja sih, kebutuhan komplimen, kebutuhan pelengkap aja gitu. Tidak semua orang menyukai buku, tidak semua orang menyukai membaca, apalagi menulis gitu kan. Nah Mhm. itu gimana tuh Bu? Ibu kan sudah berpuluh tahun di dunia penulisan ini, gimana sih caranya biar menumbuhkan eee, minat literasi masyarakat kita untuk bisa lebih menyukai dunia literasi itu, tapi dengan mudah dan menyenangkan gitu? Mmm, saya melihat sekarang ini, sebetulnya banyak anak-anak yang senang membaca. Mhm. Ada sebuah platform namanya, eee eee, Wattpad ya? Wattpad. Wattpad. Wattpad di situ orang bisa baca, bisa Bisa nulis nulis sesukanya. sesukanya, dan itu rame. Mhm. Dan kemudian ada yang sudah dibaca sampai jutaan akhirnya diterbitkan jadi buku Iya kan iya, gitu. anak-anak remaja itu ya, Iya cerita-cerita keseharian mereka. iya. Dan sekarang ini yang namanya genre itu sudah banyak sekali dan bahkan itu udah di luar, "Hah, ada ya Ada genre itu ya?" genre Gitu seperti ya, ini. gitu. Ada itu anak saya menyebutkan beberapa genre yang, "Apaan itu?" Gitu, nggak tahu nanti dia menerangkan, ini loh, oh oke. Oke oke. Dan anak saya sudah tidak lagi masih sih, karena saya paksa, tapi Mhm. masih sih dia baca gitu, buku Buku fisik. fisik. Tapi dia sebetulnya lebih banyak baca dari gadgetnya gitu, Buku digital ya Bu ya? buku digital. Jadi kalau misalnya soal literasi rendah, kalau mau menurut saya literasi rendah itu karena eee, karena belum menemukan, hal yang menarik dia untuk dibaca. Mmm. Dan kayaknya kita sebagai orang tua juga perlu untuk memperkenalkan aneka rupa itu. Bahkan kalau saya sih dalam kasus saya belajar dari anak saya sih sebenarnya. Mmm. Karena ya itu saya baru kenalan dengan ada ada fun fact fiction, ada Fun fact fiction heeh, ada. kayak gitu-gitu gitu loh Mhm. yang beyond banget lah gitu, saya nggak kepikiran gitu bahwa itu Iya iya, ada dan rame gitu. betul. Jadi, eee, teman-teman sekalian anak-anak remaja saat ini juga, Wattpad dijadikan sebuah media ya bagi mereka untuk Mhm, berdiskusi gitu. iya Kalau orang-orang dewasanya kan mungkin kumpul kayak di Quora ya Bu ya, iya nulis iya curhat dan lain iya, segala macam kan. Medium. Medium, iya. Sampai akhirnya kan kalau teman-teman tahu, saat ini yang lagi hits layangan putus juga kan itu merupakan curhatan di Quora ya kalau tidak salah dulu Iya itu ya, iya, kalau nggak salah ya. ya kan? Jadi salah satu manfaat menulis siapa tahu bisa menjadi sutradara atau scriptwriter dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi ada banyak sekali teman-teman manfaat dari menulis tersebut. Nah, kemudian Bu, eee, ini kita berandai-andai ya, misalkan tadi, kemampuan literasi kita ini sedang tumbuh dan berkembang gitu. Nah seandainya di mata Ibu, ketika masyarakat Indonesia memiliki literasi yang tinggi, nah kira-kira bangsa Indonesia ini kita akan menjadi sehebat apa sih Bu? Sebesar apa gitu? Dengan memiliki kemampuan literasi yang tinggi. Mungkin menjadi punya wisdom kali ya. Kalau saya suka ini, suka, memperhatikan, bagi negara-negara lain yang tingkat literasinya tinggi. Mhm. Taruh deh yang paling bukan yang paling ya,
dia bukan yang paling tinggi, tapi taruhlah Amerika. Hmm. Amerika literasinya bagus. Hmm. Eh, banyak hal yang kemudian menjadi majulah di sana. Di negara tersebut ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin netizen, sama, kelakuannya sama. Berisik juga, ngawur juga, hoax juga gitu, sama aja gitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya literasi tinggi atau rendah nggak ada hubungannya dengan bagaimana mereka bermedia. Nggak ada hubungannya menurut saya. Tapi saya percaya bahwa literasi yang tinggi membuat orang itu menjadi lebih mudah paham. Atau selalu berusaha untuk paham. Jadi ketika menerima sesuatu atau ketika menghadapi persoalan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencoba memahami itu dulu, bukan bereaksi. Jadi tampaknya kalau literasi tinggi, orang cenderung untuk responsif dibandingkan reaktif. Kalau yang sekarang ini kan semakin rendah, karena ini saya nggak punya data persisnya ya, tapi coba kita lihat fenomena di masyarakat aja ya. Ini saya berasumsi aja gitu. Orang yang tingkat literasinya rendah, dia akan cenderung mudah bereaksi, bukan merespons. Karena kalau bereaksi itu adalah sesuatu yang sesaat dan sifatnya ada unsur emosinya di situ gitu. Bukan tidak melewati proses memahami persoalan gitu. Kalau ini ya teman-teman mungkin juga suka lihat kalau misalkan ada sebuah peristiwa ilmiah, terus kemudian itu dianggap aneh, itu biasanya ada komen netizen, awas sebentar lagi akan nyebar di grup WhatsApp bapak-bapak kita gitu. Secara tidak langsung kan sebenarnya anak-anak muda itu mengkritik bapak-bapaknya ya yang literasinya rendah gitu kan, yang reaktif terhadap sebuah peristiwa langsung di-share ke 100 orang, kalau tidak akan menjadi bencana atau lain sebagainya gitu ya. Nah berarti relate sekali ya teman-teman sekalian apa yang tadi dijelaskan oleh Bu Chandra gitu. Nah terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk generasi muda Indonesia saat ini gitu. Berat banget pertanyaannya. Karena kan kita tahu ya, 2045 kita Indonesia ada di fase Indonesia emas katanya kan, dengan bonus demografi di mana kemudian usia produktif akan sangat banyak, lebih banyak dibandingkan usia yang non produktif gitu. Nah, berarti kan untuk menuju ke arah sana kan teman-teman kita generasi muda ini harus mempersiapkan diri dong sebaik mungkin saat ini. Nah, apa sih harapan Ibu terhadap teman-teman generasi muda saat ini? Buat saya yang kadang orang bukan enggak ya. Saya ngelihatnya dari apa yang dilakukan. Saya ngerasa suka mikirnya gini, dia diajarin apa sih mamanya? Kok dia ngomongnya gitu? Kok dia mikirnya gitu? Jadi salah siapa? Nggak ada yang salah. Tapi kita kurang berkesadaran menurut saya. Manusia itu kan diukur berdasarkan dia melakukan sesuatu dengan sadar apa enggak. Sadar itu bisa dilihat dari ketika orang sadar, maka ketika dia melakukan sesuatu, dia menghidupkan nilai-nilai yang dia punya, pengetahuan yang dia punya, termasuk kebijaksanaan yang dia punya gitu. Sebelum dia melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu, berkesadaran. Ketika tidak berkesadaran, maka dia akan mengabaikan itu, jadi dia bisa ngaco, itu satu. Yang sehingga itu memang tugas kita semua sebenarnya untuk selalu berkesadaran. Mau ngapa-ngapain itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru, cerna dulu. Kita dinilai dari keputusan kita. Ketika kita orang tuh nggak dinilai dari omongannya loh, orang nggak dinilai dari kelakuannya. Tapi orang dinilai dari keputusannya. Ketika dia sudah berkeputusan, maka itulah aslinya dia. Jadi sadarlah selalu. Sadar ya. Nah buat teman-teman sekalian, ini tidak hanya kaum remaja, tapi seluruh pendengar podcast Inspiratif Daun Hijau, untuk selalu sadar dan juga tadi ya, hati-hati dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu ya Bu? Ya. Responsif lah, jangan reaktif. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngelihat temennya atau siapa nih termasuk suka baca atau enggak, lihat dari tindakan dia, keputusannya dia.
Kalau langsung reaktif berarti kurang baca gitu ya. Mungkin, Mungkin ya kurang baca. mungkin. Tapi kalau misalkan ada suatu peristiwa atau dia dihantam masalah, dia diam dulu, mencerna dulu, ya mungkin literasinya lebih tinggi daripada yang reaktif tadi. Oh, terima kasih banyak Bu Chandra sudah hadir di podcast Inspiratif Daun Hijau hari ini. Banyak sekali insight yang diberikan oleh Bu Chandra kepada teman-teman semua ya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, tidak hanya tentang dunia menulis, tapi juga tadi ya, manfaat menulis dan juga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bisa kita dapatkan dari menulis ini. Mungkin ini Bu, teman-teman kalau misalkan mau baca nih, terakhir pertanyaan saya kepada Bu Chandra, kalau misalkan teman-teman mau baca tulisan-tulisan Ibu tuh ada di mana aja sih Bu? Gitu. Bisa browsing sih Chandra Widanarko, Oke, biasa suka keluar, tapi saya punya blog oke ada blog juga ya. namanya sisays Hmm. 639.wordpress.com. Tapi Oke, itu bisa dicari di googling sih nah di nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, kita akan cantumkan alamat blognya ya, Bu Chandra. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Chandra, teman-teman semua. Wah, makasih ya. makasih, Terima makasih. kasih banyak. Sekali Senang. lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Chandra sudah mau berbagi di podcast Daun Hijau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Chandra, apa yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan juga tadi untuk para remaja, ayo banyak baca biar tidak menjadi orang-orang yang reaktif gitu. Tapi kita bisa responsif terhadap suatu permasalahan atau suatu perkara. Demikian teman-teman sekalian podcast Daun Hijau kali ini bersama saya Ginanjar dan juga Ibu Chandra Widanarko. Terima kasih sudah menyaksikan podcast inspiratif Daun Hijau. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya, di podcast-podcast berikutnya yang tentu saja akan memberikan informasi, pengetahuan, dan juga manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian. Bye.